Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Falindiah Ekarini, Ilya Askamalydia, dan Hayuna Sukmanur Prajanto akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko. Yang pertama itu ada manajemen risiko terkait pajanan merkuri pada masyarakat di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan juga yang kedua ada manajemen risiko dalam industri tekstil di PT X di wilayah Jawa Timur. Untuk poin pembahasan sendiri, yang pertama ada latar belakang, yang kedua lokasi pencemaran, dan ketiga metode manajemen risiko, yang keempat ada kelebihan, dan terakhir ada kekurangan. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan. Kemudian untuk review jurnal 1 yaitu review analisis risiko manajemen risiko pajanan merkuri di Provinsi Gorontalo. Dari latar belakang yaitu pencemaran logam berat merkuri pada lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada tahun 1953 sampai 1960 yang dikenal dengan sebutan Minamata disease. Secara teoritis, manusia dapat terpapar merkuri dari lingkungan melalui 3 jalan masuk, yaitu kontak kulit, saluran pencernaan, dan inhalasi, yaitu saluran pernafasan. Nah, paparan melalui kulit dan inhalasi merupakan jalur terpenting secara okupasional, terutama untuk merkuri anorganik. Dasar biologik pengaruh merkuri terhadap kesehatan adalah kemampuan untuk menghambat kerja enzim dalam mitokondria dan kromosom. Kemudian untuk jurnal pertama ini, lokasi pencemarannya yaitu kasus pencemaran merkuri ini terindikasi di daerah Gorontalo, terutama di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Nah, Provinsi Gorontalo sendiri terdapat lebih dari 200 pengolahan emas dengan merkuri yang dibuang ke lingkungan mencapai lebih dari 6.000 kg per publikasikan telah memberikan dampak negatif terhadap penurunan kualitas air sungai di Provinsi Gorontalo yang dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo untuk keperluan sehari-hari. Nah, maka dari itu perlu dilakukan adanya manajemen resiko dan atau komunikasi resiko untuk menanggulangi kasus pencemaran tersebut. Kemudian metode manajemen resiko yang digunakan yaitu bersifat observasional deskriptif dengan menggunakan rancangan analisis resiko kesehatan lingkungan. Penarikan sampel yang dilakukan secara purposive sampling. Secara analitik, data hasil pengukuran variabel dilakukan analisis menggunakan formula analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL untuk mengetahui risiko dan pencemaran merkuri terhadap kesehatan masyarakat dan manajemen risiko dari pencemaran merkuri tersebut. Nah, lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Penelitian dari jurnal tersebut dilakukan kurang lebih selama 4 bulan. Kemudian penjelasan selanjutnya dari masyarakat Bulawa Kabupaten Bone Bolango yang terpajan merkuri, baik melalui air minum maupun melalui ikan yang dikonsumsi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang masyarakat di Kecamatan Bulawa yang menggunakan air sungai dan air tanah yang tercemar merkuri tersebut sebagai sumber air minum dan mengkonsumsi ikan yang ditangkap dari perairan Bulawa yang telah tinggal di daerah tersebut minimal 1 tahun, serta menggunakan air sungai dan air tanah. Ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu pada proses penelitian pengambilan sampel dilakukan dengan biomarker. Biomarker ini digunakan untuk mengetahui pajanan agent pada kesehatan. Biomarker yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi darah dan rambut dari responden.
Kemudian kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Valin. Ya, baik. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode yang telah digunakan tadi, untuk kelebihannya itu bahwa dia itu teknik purposive sampling, ya, yaitu merupakan metode atau cara yang mudah untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua ini pada purpose sampling ini, sampel yang terpilih adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau masih dalam jangkauan. Terus yang ketiga ini, sampel yang terpilih merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu untuk kekurangannya, tidak ada jaminan bahwa sampel yang digunakan adalah perspektif dalam segi jumlahnya. Lalu bukan termasuk metode random sampling, jadi nggak bisa dalam bentuk random atau acak. Terus yang ketiga, tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan yang statik gitu. Nah, yang kedua ini, jurnal yang kedua itu mengenai tentang risk management in the carpet industry di PTX East Java. Nah, di sini, untuk latar belakangnya ini bahwa di Jawa Timur ini, menurut Disnakertarnas itu mengklaim bahwa 21.631 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2017 itu naik sekitar 200 kasus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus berdasarkan kunjungan yang telah dilakukan ke PTX di daerah Pandaan, Jawa Timur, ada beberapa potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Terus selama proses biasanya itu dilakukan di proses produksi. Lalu pekerja yang melakukan kontak fisik baik melalui inhalasi atau dermal dengan bahan kimia sebagai bahan baku pembuatan produksi tersebut. Lalu ada bahan kimia untuk laminasi, yaitu ada etil alkohol, silen benzena, toluena, terus ada beberapa masalah yang akan timbul ketika menggunakan bahan tersebut seperti iritasi, masalah pernafasan, dan beberapa gangguan sistem lainnya. Ya, untuk lokasinya tadi sudah dijelaskan bahwa lokasi ini ada di perusahaan tekstil di PTX Pandaan, Jawa Timur. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Sukmo. Ya, untuk penjelasan selanjutnya itu adalah mengenai metode manajemen risiko yang dilakukan oleh PTX di wilayah Pandaan, Jawa Timur. Metode manajemen risiko ini digunakan observasi deskriptif perancangan. Penjelasannya adalah dengan penelitian yang menggunakan observasional deskriptif rancangan, di mana bahaya adalah potensi bahaya rujukan resikonya dengan bahaya yang sebenarnya. Manajemen risiko ini dilakukan dengan memilih kontrol opsi yang sesuai dengan karakteristik dari risiko. Evaluasi kontrol yang tersedia sehingga memberikan rekomendasi kontrol tambahan. Penilaian potensi bahaya yang diidentifikasi oleh risiko bahaya melalui analisis dan evaluasi bahaya risiko. Dimaksudkan untuk menentukan jumlah pengambilan risiko, memperhitungkan kemungkinan terjadinya dan besarnya konsekuensi dari bahaya. Selanjutnya, dari hasil analisa tersebut dapat ditentukan peringkat nilai risiko, sehingga risiko penilaian dapat dilakukan yang memiliki signifikansi berdampak pada perusahaan dan risiko yang tidak penting. Hasil penilaian risiko akan menjadi dasar untuk pengendalian risiko. Kontrol bahaya di lingkungan merupakan tindakan yang diambil untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko kecelakaan kerja melalui eliminasi, peringatan, kontrol rekayasa, substitusi kontrol administrasi, dan perlindungan pada diri pribadi. Mengacu dari hasil penilaian risiko tadi, ada beberapa uraian tugas yang dimiliki
untuk mengurangi risiko yang tinggi pada kegiatan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang telah berkurang dan dapat dikendalikan. Tujuan dari risiko kontrol ini adalah untuk menghindari pekerja dari konsekuensi terburuk yang dapat menyebabkan hilangnya waktu kerja dan produktivitas kerja. Di PTX yang berada di Pandaan, Jawa Timur ini telah membuat beberapa upaya untuk pengendalian risiko yang diidentifikasi. Upaya ini mulai dari kombinasi kontrol teknis, administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri atau biasa disingkat dengan APD. Pengendalian itu telah dilakukan antara lain dengan menyediakan topeng, pembuatan prosedur operasi standar atau SOP, menyediakan kursi untuk pekerja, ruang yang dilengkapi dengan pendingin peralatan, menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Selain itu ada upaya menjaga kebugaran pekerja dengan melakukan senam setiap pagi dan menyediakan ruang makan untuk menghindari kontaminasi bahan-bahan dari ruang produksi yang masuk ke dalam makanan para pekerja. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu di PTX yang berlokasi di Pandaan, Jawa Timur itu adalah mampu mengetahui faktor risiko dari suatu kondisi kesehatan dengan cepat. Yang kedua itu dilakukannya pada jumlah sampel yang terbatas. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama itu upaya yang dilakukan oleh PTX Pandaan Jawa Timur ini hanya bisa menginvestigasi satu outcome atau satu kondisi kesehatan penyakit karena dimulai dari satu kondisi kesehatan dan kilas balik ke belakang banyak paparan yang mungkin lebih banyak terjadi. Yang kedua, tidak bisa menghitung angka insiden atau ukuran ausiasi absolut lainnya. Yang ketiga, bias seleksi tidak mudah untuk memilih responden pada kelompok kontrol karena responden sebisa mungkin tidak terpapar dari faktor resiko yang merupakan penyebab dari penyakit pada kelompok kasus. Dan terakhir, bias informasi, di mana informasi yang didapatkan tergantung daya ingat dari responden. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apabila masih banyak pertanyaan, nanti akan disediakan di kolom komentar, dan kami juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penyajian presentasi kami. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.